ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang pernah mengamalkan salat witir semua insyaallah ya, kemarin Ramadan ya, mudah-mudahan malam ini juga ya, amin. Kemudian siapa yang pernah melaksanakan salat sunat duha? Pernah saja, insyaallah banyak ya. Baik. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang pernah melakukan salat bardain? Tunjuk jari yang tinggi, kurang tinggi. Ibu-ibu ada yang pernah melakukan salat bardain? Belum ada yang pernah? Masya Allah. Sudah berapa tahun usia kita ibu-ibu dan bapak-bapak? Ada di antara kita yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60. Sama sekali belum pernah melakukan salat bardain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi saudara kita yang meninggal dunia, dan mudah-mudahan menetapkan husnul khatimah, karena sesungguhnya salah satu tanda dari husnul khatimah adalah an yuwaffiqallahu al-abda li'amalin salihin qabla mautihi. Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan, melakukan amal saleh sebelum meninggalnya. Kalau dia melakukan taubat sebelum meninggalnya, dia melakukan sholat wajib sebelum meninggalnya, dia melakukan sedekah sebelum meninggalnya, dia melakukan amal saleh sebelum meninggalnya, maka absyir annahu mata husnul khatimah. Maka mudah-mudahan kabar gembira bahwasanya saudara kita dan kita juga mohon diri kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kembali pada pertanyaan, mosok sih belum ada sama sekali yang melakukan sholat bardain? Ada hadiahnya panitia Bang Abdul Razak? Ada. Barang siapa yang sudah mengerjakan sholat bardain dan berani menyatakan dirinya melakukan sholat bardain dan bisa memberikan cara sholat bardain, berani menyatakan, kemudian apa tadi saya? Berani menyatakan pernah melakukan sholat bardain, kemudian menerangkan caranya, dapat 2 hadiah sekaligus. Tidak ada? Ya silahkan. Masya Allah, caranya bagaimana kalau begitu? Masya Allah, jazakallah khairah, barakallah fiqh. Bogor ya? Masya Allah. Bogor udaranya dingin atau panas mas? Dari sini lebih dingin mana dengan ruangan ini? Dingin sini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini AC-nya perlu dimatikan atau dikecilkan ya ibu? Kedinginan enggak? Tidak itu pak. Bapak-bapak, ambil tengah mungkin ya. Ada yang kedinginan, ada yang tidak. Baik, Masya Allah Pak, Bu, sholat bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Silakan nanti 2 hadiah diambil. Saya yakin bapak-bapak ini banyak yang tahu tapi apa? Malu. Itu sifatnya orang Indonesia. Begitu pula ketika belajar di Madinah, kalau suruh tanya diem gitu, Masya Allah. Pak, sholat subuh dan sholat asar itulah sholat bardain Pak, Bu. Maka barang siapa yang sudah mengerjakan sholat subuh dan barang siapa yang mengerjakan sholat asar, maka absyirhu bil jannah. Maka terimalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mendapat jatah surga.
Tentunya selama tidak ada penghalang yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah disampaikan pada malam tadi, saya akan menyampaikan apa yang telah ditulis oleh saudara saya yaitu Ustadz Abdullah Zain, meskipun secara garis besar, yaitu tentang masalah hati. Saya ingin bertanya sekarang sebelum masuk pada pelajaran. Ini apa? Botol. Isinya apa? Yakin air bening? Kalau dituang keluarnya apa? Teh atau kopi? Bukan teh, bukan kopi, tapi tetap air. Kenapa ketika dituang yang keluar air? Karena isinya air. Setiap bejana pasti akan mengeluarkan isinya. Itulah pepatah yang mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana pasti akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Oleh sebab itu, perhatian kita atau demikian pula masalah hati. Hati seorang itu, Pak, Bu, dia akan senantiasa mengucurkan dan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila gumpalan daging ini baik, maka baik pula seluruh badannya. Akan tetapi apabila gumpalan ini rusak, maka rusak pula seluruh badannya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya gumpalan tersebut adalah qalb. Apa itu qalb? Hati atau jantung? Jantung atau hati? Jantung. Ya, jantung. Orang katakan itu adalah hati. Ya, hati secara maknawi itu letaknya di dalam jantung. Apabila seorang jantungnya bagus, bagus pula dia. Suatu saat Luqman Ibnul Hakim, ketika dia masih menjadi seorang budak pesuruh, dia diperintahkan oleh majikannya, ya Luqman, wahai Luqman, idbah li syatan, tolong sembelihlah bagiku syatan. Apa itu syatan artinya? Apa syatan? Siapa yang tahu artinya syatan? Ya, silakan. Stop. Sudah pernah belajar bahasa Arab belum? Sudah. Aduh, yang belum pernah belajar bahasa Arab, afan ya? Mohon maaf. Siapa yang tahu artinya syatan? Bapak mungkin yang duduk dengan kopiah hitam. Syatan itu yang besok tanggal 10, Pak. Apa, Pak? Tanggal 10 Dzulhijjah. Siapa yang tahu? Kambing, Pak. Bukan syaiton. Tolong sembelihlah bagiku seekor syatan, seekor kambing. Maka Luqman pun menyembelih kambing. Kemudian majikannya mengatakan, akhrijli atyaba lahmin minha. Tolong datangkan, berikan kepadaku, ambilkan 2 bagian daging yang paling baik dari kambing tersebut. Maka pun Luqman menyembelih kambing tersebut.
Ya, wah ini kalau acara kita ini diiringi menyembelih kambing, mantap ini. Ya, tapi sudah ada kambing tersembelih tadi malamnya banyak ya. Nah, atau sapi. Luqman pun menyembelih kambing. Kemudian diambillah 2 bagian tubuh kambing yang merupakan daging yang paling enak menurut Luqman Al-Hakim. Maka disodorkanlah 2 daging tersebut. Apa ternyata daging tersebut? Lisan dan jantung. Lisan dan jantung. Kemudian keesokan harinya majikannya manggil lagi, ya Luqman. Ini sehari kambingnya habis berarti ya. Masya Allah. Ya Luqman, idbah li syatan, tolong sembelihkan seekor kambing lagi bagiku. Wa akhrij akhbatha lahmin minhu atau minha, dan tolong keluarkan daging yang paling buruk dari kambing. Maka Luqman pun menyembelih kambing dan dia datang dengan daging yang paling buruk. Kira-kira apa daging yang paling buruk dari kambing? Sama. Faja'a bil lisan wal qalb. Maka Luqman pun datang membawa lisan dan membawa qalb. Lisan, lidah, dan juga membawa jantung. Heran tidak? Maka majikannya pun terheran-heran. Ya Luqman, inni amartuka an tadhbaha syatan wa amartuka an ta'tiya bi atyabi lahmin minha wa ta'ti bil lisani wal qalb. Wa amartuka bi an tadhbaha syatan wa amartuka an ta'tiya bi akhbathi lahmin minha wa ta'ti bil lisani wal qalb. Kif? Wahai Luqman, aku perintahkan kamu menyembelih kambing. Saya minta daging yang paling baik, kamu bawa lisan dan hati. Saya minta lagi kamu menyembelih kambing, saya minta daging yang paling buruk, kamu datang bawa lisan dan hati. Gimana ini? Maka Luqman pun mengatakan, na'am, innahuma idza salaha salahal jasad wa idza fasada fasadal jasad. Iya, hati atau 2 ini, lisan dan hati, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad kambing. Tapi kalau lisan dan hatinya buruk maka buruk pula seluruh jasad kambing. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Keimanan seorang hamba tidak akan mungkin pernah lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan hati tidak akan bisa lurus sampai lisan seseorang itu lurus. Maka hati dan lisan adalah sebagaimana 2 panglima di dalam, satunya raja, satunya juru bicara. Naam, hati dan lisan sebagaimana raja dan juga juru bicara. Maka ada satu hadis ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, idza asbaha ibnu Adam fa inna jami'al a'dha'i tukaffirul lisan. Apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya tukaffirul lisan, tunduk. Orang Jawa bilang itu ndp. Apa itu ndp? Yakni merendahkan diri di hadapan lisan, di hadapan lidah. Faqalat ya lisan ittaqillaha fina. Wahai lidah. Lidah ini juru bicara siapa tadi? Juru bicaranya hati. Wahai lidah, ittaqillaha fina, takutlah engkau kepada Allah dalam mengurus diri kami.
Dengar nggak kata-kata ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Jadi seluruh anggota tubuh kita itu ngajak bicara kepada lidah. Tapi kita tidak terasa, ya kan? Karena ini perkara yang apa? Gaib. Dan kita harus yakini karena inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai lisan ittaqillaha fina in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Wahai lisan, hati-hatilah kamu. Takutlah kamu dalam mengurus diri kami. Kamu itu pemimpin kami. Kalau kamu lurus, kami pun akan ikut-ikutan lurus. Tapi kalau kamu melenceng, maka kami pun akan ikut melenceng. Maka lisan ini betul-betul satu anggota tubuh yang sangat penting selain hati. Adapun hati, dialah raja. Baik dan buruknya seseorang ya di hati itu. Dan hati itu pula yang akan menjadi bahan pertimbangan Allah untuk menyiksa ataupun mengampuni seseorang. Dan segala sesuatu besok pada hari kiamat tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari semua harta, semua keturunan tidak akan bermanfaat kecuali orang yang bermanfaat adalah orang yang datang dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang yakhlu, kosong. Min amradis subuhati amradis syahawat. Hati yang kosong dari segala bentuk penyakit. Baik itu penyakit subuhat. Yaitu apa itu subuhat tadi malam? Kerancuan berpikir di dalam agama. Dikirone apik ternyata tidak apik. Dikiranya bagus tapi ternyata tidak bagus. Dikiranya ini termasuk Islam tapi laisa minal islami bisyai'. Dikiranya kalau naruh bom di jalan-jalan, meledakkan turis-turis, meledakkan tempat-tempat maksiat, dikiranya itu adalah kebaikan. Padahal hadza laisa minal islami bisyai' misalnya. Itu bukanlah termasuk ajaran Islam. Karena Islam itu mengajarkan untuk apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini malah meletakkan. Nah, ya, berarti bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian hati ini pula yang akan jadi bahan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengukur baik dan buruknya seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tublas sarair." Pada hari itu akan ditampakkan sarair. Sarair itu apa, Pak? Isi daripada hati. Isi hati. Oleh sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kalau kita nyembelih kurban, pernah enggak kita lihat ada begitu disembelih langsung kambingnya terbang? Wus gitu, Masya Allah. Ada yang pernah lihat seperti itu? Belum ya? Tanda diterima langsung terbang. Kalau dahulu di zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sembelihan kurban diterima itu apabila demikian juga ghanimah di zaman Rasul-Rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila diterima pengorbanan, maka akan datang api untuk menjemputnya. Masya Allah itu termasuk karunia Allah. Coba kalau itu terjadi di zaman kita, betapa banyak api itu. Dulu orangnya masih sedikit, kalau sekarang rumahnya Masya Allah. Ya. Demikian juga dulu
yang namanya kemaksiatan itu ditampakkan. Beda dengan kita. Kalau sekarang orangnya mau bermaksiat macam apa, waliyadzubillah, nggak akan ada bisul yang tumbuh di dalam tubuhnya. Seandainya setiap kesalahan jadi bisul atau bau tubuh, mungkin sudah tidak ada lagi orang yang mau duduk di depan saya. Tidak ada lagi seorang pemuda diterima lamarannya oleh sang pemudi. Tidak ada lagi sang istri mau mendekat kepada suaminya. Apalagi suami mendekat kepada istrinya. Begitu salah langsung keluar bisulnya. Salah lagi keluar bisulnya lagi. Sudah berapa ribu bisul kita keluar dalam tubuh kita. Bayangkan, ini min fadlillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah tidak akan menerima, tidak akanlah sampai kepada Allah luhumuha, hewan sembelian yang kita sembelih, darahnya enggak akan sampai kepada Allah. Dagingnya juga bukan yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah takwa hati kita. Kamu nyembelih cuma untuk gaya-gayaan atau nyembelih untuk betul-betul ikhlas kepada Allah? Kalau gaya-gayaan, beli kambing, kambingnya etawa, nggak tanggung-tanggung, yang juara 1 pentas kambing etawa, langsung ditawar. Ya, kenapa? Biar gaya misalnya. Tapi ingat, tidak setiap yang berkorban yang besar berarti apa? Gaya. Karena gaya itu apa istilahnya ya? Pamer. Karena ada yang berkorban sedikit pun pamer. Jadi pamer ikhlas tidaknya seseorang itu bukan pada zahirnya yang ditampakkan. Terkadang seseorang yang korban dengan sapi yang gemuk besar itu jauh lebih ikhlas daripada orang yang korban dengan kambing yang kerempeng. Terkadang seseorang yang berkorban dengan sapi yang besar jauh lebih ikhlas dibandingkan orang yang korban dengan seekor nyamuk misalnya. Keikhlasan itu letaknya di dalam hati, bukan pada penampilan. Walaupun penampilan tertutup seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Taib. Demikian juga Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menerangkan. Dalam hadisnya diantaranya adalah la yandurullahu ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bleger. Bleger itu apa? Bentuk tubuh fisik kita. Saya lebih cantik daripada dia. Dia janggutnya agak bulat-bulat gimana gitu. Saya janggutnya mancung. Masya Allah, janggutnya mancung bangga. Tapi sayang hidung saya bulat. Nah itu kan. Bangga janggutnya tapi apa? Hidungnya bulat misalnya. Dia rambutnya keriting, saya hidung yang keriting. Giginya keriting. Membangga-banggakan fisik ini percuma. Lihat Bilal ibn Rabah. Dia Masya Allah adalah seorang mantan budak belian hitam. Tapi ternyata suara sandalnya sudah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, inni sami'tu khash'ata na'lika fil jannah." Aku mendengar suara terompah sandalmu di surga. Masya Allah. Mahya ayu amilin arja indak. Amalan apa yang kamu di dalam Islam wahai Bilal, sehingga aku mendengar suara terompah sandalmu di dalam surga. Ini faedah yang luar biasa. Yang pertama, kemuliaan seseorang tidak dilihat dari badannya. Bilal seorang mantan budak belian yang disepelekan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ketika itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh majikannya, ditindih dengan batu di dadanya dan di tengah panas terik matahari. Bapak-bapak mungkin kalau bayangkan teriknya matahari di Saudi, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Madinah dan Makkah dan yang lainnya. Saya pernah mencoba Pak, bukan pernah mencoba karena nggak sengaja ya. Pulang dari masjid kampus ke asrama, jaraknya berapa Ustaz? Mungkin sekitar 500 meter, nggak sampai ya, nggak sampai 500 meter. Qadarullah sandal saya hilang Pak.
Sandal jepit hilang lagi. Akhirnya saya duhur pulang dengan nyeker bicycle. Make apa? Sikil, pakai kaki. Subhanallah Pak, ndak bisa jalan dengan tenang, harus lari. Karena kalau jalan dengan tenang, kaki itu kayak rasa di apa? Dipanggang. Panasnya kayak gitu. Bayangkan Bilal bin Rabah ditelanjangi, kemudian diletakkan dadanya atau punggungnya ditempelkan di tengah-tengah pasir, pas terik-teriknya matahari ditindih batu yang besar. Kayak hewan. Dia diperlakukan seperti hewan. Akhirnya datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, saya beli budak kamu. Saya beli budak kamu. Taib, berapa kamu mau beli? Kata majikannya. Terserah kamu mau berapa. Akhirnya dia menyebutkan sejumlah 500 uqiyah atau berapa saya lupa. Sudah, saya jual budak yang gak berguna ini 500. Kata Abu Bakar, saya beli. Ini milik saya sekarang. Dibeli. Apa kata mantan majikannya yang kafir? Dia katakan, seandainya engkau wahai Abu Bakar, seandainya engkau beli budak gak berguna ini, atau engkau ambil budak tak berguna ini tanpa kau bayar, silahkan. Budak ini gak ada harganya bagiku. Silahkan, kalau ambil gratis silahkan. Salah kamu bayar. Kalau kita yang jadi Abu Bakar, kira-kira gimana? Waduh, ngerti ngono, tak pek. Tahu gitu tak ambil aja. Tapi Abu Bakar tidak seperti itu. Abu Bakar melihat apa yang ada di dalam hati Bilal, yang ada di dalam jiwa dan dada Bilal. Maka Abu Bakar justru membalik dan mengatakan, seandainya engkau jual itu tak beli, katanya. Bayar piro wani, istilahnya ya. Bayar piro wani. Lihat apa yang dilihat oleh Abu Bakar ini. Maka harga sebuah hati itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat jasad kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melihat tampang kita. Yang kita berjam-jam, taruhlah tidak berjam-jam lah, bermenit-menit. Mau nangkap satu komodo aja sulitnya. Ya Bu ya, Masya Allah. Apa komodo Bu? Salah dikit kan jadi komodo itu Bu. Yang mau nangkap komodo, Masya Allah, ambil ini nggak bisa, ambil apa pinset nggak bisa, tang nggak bisa, Masya Allah. Ya, akhirnya dia pergi ke tukang apa itu namanya, tembel, apa namanya, rawat wajah itu. Ya, ini gimana ini ada komodo masuk ke dalam. Itu untuk mengeluarkan itu saja berjam-jam, berjuta-juta. Dilakukan dan dibayar, Masya Allah. La ilaha illallah. Kita ini kadang begitu. Untuk nyisir rambut aja, Masya Allah. Sini, kurang pas. Geser kiri, kanan, kurang pas juga. Ke belakang, kurang pas. Yang pas gimana? Set. Pas juga akhirnya, ya kan? Itu bermenit-menit kita pertimbangkan, Masya Allah. Pakai baju. Yang ini kemarin baru saya pakai lagi, ya kan. Masa saya pakai lagi ya. Tahun lalu di Mufdo saya pakai, masa tahun ini enggak masa tahun ini saya pakai lagi. Malulah ketahuan. Padahal ada enggak yang tahu, ini kan baju tahun kemarin, ada enggak? Enggak ada. Masya Allah. Ya demikianlah kita perhatian kita kepada apa? Jasad. Sakit sedikit, Masya Allah ya, semua obat diobat. Ya, pikirannya bahwasanya obat ini maksudnya bermanfaat bagi saya, tembel. Saya ada kisah, wasai uyudkar. Ya terkadang obat itu Pak, terkadang obat itu tepat meskipun salah. Menurut kita gitu. Dulu saya punya teman, seorang ustadz juga di Madinah, Ustadz Dunaya Arif. Ya. Dia sakit perut, ya, datang ke dokter Mesir.
Dikasih obat diminum sembuh. La ilaha illallah. Ternyata setelah dibaca ini obat khusus wanita ini. Oh sembuh loh gitu, Masya Allah ya. Teman saya dulu kakak kelas di Pondok Al Irsyad itu main bola kemudian dengkulnya itu urbanisasi. Geser ke arah atas. Itu sakitnya luar biasa. Pernah merasakan yang seperti itu, Pak? Dengkulnya geser? Pernah? Saya belum, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Tapi sakit luar biasa, Pak ya. Akhirnya, waduh sakitan begitu, mau dibawa ke dokter. Dinaikkan ke mobil. Nah jalan dari pondok ke dokter itu gini. Ya junggural enggak karuan. Begitu sambil kesakitan itu jalannya jenggal-jenggal begitu, jendul-jendul, dengkulnya sudah balik katanya. Sudah enggak jadi. Jadi terkadang obat itu salah tapi tepat gitu loh. Menurut kita salah ya. Tapi apa? Tepat kan begitu. Wallahu taala alam. Ala kulli hal. Kita perhatian kita yang jelas ya, ala kulli hal itu yang jelas. Perhatian kita kepada badan itu jauh lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada apa? Hati. Ya. Jarang seorang itu yang metani hatine. Nek wong Jawa bilang itu metani atine. Yakni hati saya ini hari ini bagaimana? Tapi kalau orang itu memeriksa fisiknya sering. Mandi saja sehari berapa kali? 3 kali, 2 kali kalau tidak dingin. Kalau dingin berapa kali? Seminggu sekali kayak di Madinah ya Ustadz ya. Masya Allah. Di Madinah itu kadang 4 hari nggak mandi gitu. Kalau musim panas. Gimana mau mandi? Mau mandi airnya juga panas. Kalau mau mandi harus didinginkan dulu. Kalau sudah dinginkan kedinginan lagi nanti airnya. Ala kulli hal. Terkadang seseorang itu perhatian kepada fisik jauh lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat penampilan zahir kita, tidak melihat hidung yang mancung, tidak melihat mata yang apa namanya? Ini namanya apa? Bulat, ya kan? Iya nih, kalau orang Jawa bilang itu bijinya miji timun. Giginya saja miji timun. Tahu biji timun, Pak? Kecil-kecil rapi, itu giginya kayak gitu, Masya Allah. Ya, kemudian lambeane mblarak sempal. Tahu Pak, lambeane mblarak sempal? Ya ini ketika berjalan, Masya Allah, tangannya itu goyangnya itu kayak belarak sempal gitu loh. Tahu belarak Pak? Belarak itu daun ini loh, daun kelapa nek wis sempal. Sempal itu jatuh. Jadi tangannya kelihatan Masya Allah panjang, banyak jaringnya. Kayak belarak ya. Dan begitulah seterusnya ya. Biasanya kalau pengantin Jawa itu dicondro namanya. Dicondro itu disifati ya. Demikian dan demikian. Ala kulli hal. Yang jelas itu Allah Subhanahu wa taala yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amalan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaklah perhatian kita kepada hati jauh lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada fisik kita. Seorang terkadang rikuh, resah, bukan rikuh, resah, gelisah kalau ada penyakit yang menimpa badan. Sakit gigi saja dia harus cari spesialis gigi. Enggak mau dia pergi ke tukang taman pinjem catutnya. Apalagi kasus ya. Kasus nyabut gigi sendiri mati, dibiarkan juga mati. Wah, pikiran resah. Ya, sebagaimana dulu saya ketemu dengan syekh saya, masuk kelas, kemudian dia diam saja. Apa katanya? Maaf, saya nggak bisa bicara karena gigi saya baru dicabut. Sejak saat itu saya mikir, waduh kalau dicabut berbahaya juga. Kemudian ketemu teman saya, ini kenapa pula ini? Antum kenapa? Baru dicabut giginya. Baru dicabut giginya langsung nggak bisa ngomong.
Saya kesimpulan, waduh kalau begini caranya, sudahlah saya nggak mau cabut gigi. Kebetulan saya juga punya sakit gigi saat itu. Kemudian saya duduk di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Kemudian cerita-cerita dengan teman. Qadarullah teman saya cerita. Saya punya tetangga. Dulu, dia sakit giginya. Kemudian dia berusaha apa? Cabut sendiri. Darahnya ngucur nggak habis. Akhirnya meninggal dunia. Aduh, semakin kuat kesimpulan saya ini. Nggak mau cabut gigi saya. Dah saya nggak mau cabut gigi kalau gitu. Terus apa kata teman saya? Sebentar, saya punya cerita juga katanya. Apa? Saya juga punya tetangga ini, betulan. Kata dia. Dia sakit gigi dan nggak dicabut. Akhirnya infeksi dan masuk ke otak. Mati juga. Aduh, gimana ini? Bingung sekarang ini sudah. Dah, daripada bingung-bingung mikir gigi, lebih baik mikir hati. Artinya apa? Marilah kita dalam mengurusi hati itu jauh lebih apa? Perhatian daripada masalah fisik. Terkadang kita ini ngurusi hati atau ngurusi badan jauh sampai kemana biaya kita keluarkan, tapi mengurusi satu anggota ini, bagian tubuh kita yang jauh lebih penting, ternyata malah tidak bisa atau kurang perhatian. Baik, pada kesempatan yang selanjutnya insyaallah taala nanti akan saya sampaikan secara ringkas beberapa penyakit hati ya insyaallah taala yang dipilih oleh Ustaz Abdullah Zain, dan saya pikir itu adalah beberapa penyakit yang sangat penting, terutama dua, yaitu masalah sombong dan hasad. Itu yang nanti insyaallah taala akan saya bahas pada pertemuan sore nanti insyaallah taala, yaitu secara ringkas tentang hasad dan sombong. Karena hasad dan sombong inilah penyakit hati yang menjadikan syaitan berbuat semaunya. Dia sombong inilah yang menyebabkan syaitan itu menentang Allah Subhanahu wa taala, dan hasad inilah yang menjadikan syaitan merasa lebih berharga, lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai mukaddimah, saya hanya ingin mengajak diri saya pribadi, keluarga dan juga rekan-rekan semua yang hadir di sini ya, untuk memperhatikan masalah hati ya. Jangan hanya kita memperbaiki sebuah bangunan luarnya saja ya, akan tapi juga bagaimana fondasi bangunan tersebut harus kita perhatikan. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Kalau ada sekilas interaktif, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang ada, atau sebelum saya ditanya lah, saya ingin bertanya lah ya. Nah ini, siapa yang bisa menyebutkan satu ayat saja dari Al-Quran tentang pentingnya hati? Nah, satu ayat, fadal Syekhna, Masya Allah. Ya wah. Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha. Jazakallahu khairan. Ini tidak saya bawakan, tapi Anda bawakan. Dan ayat ini subhanallah, sungguh untung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Ini surat apa ya? Asy-Syams. Saya ingin bertanya, surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, itu ayat keberapa di surat Asy-Syams? 10. Stop jawabnya ya. Yang lain dulu ya. Baik. Ini saya ingin, antum dari mana? Jenengan saking pundi? Jakarta Utara. Mau hadiah yang berbungkus coklat ataukah yang enak langsung dipandang? Silahkan nanti ya. Anda berhak salah satu. Ya. Mau yang mana? Hah? Saya yang milih. Kalau saya yang milih buat saya nanti.
Sudah punya ini belum? Belum, fadhal ya. Ukurannya apa? XL apa XXXL? Di sini ada L sama S. XL? Enggak ada XL. Kalau XX atau XL itu baju saya ini. Ya, XL. Baik. Ya, silakan. Mungkin ini aja ya. Nggak tahu ini juga isinya mungkin sama ya. Baik. Salah satu nanti silakan ambil ke panitia. Baik. Itu ayat ke-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ayat itu adalah jawabul qasam. Jawabul qasam itu artinya adalah jawaban inti dari sebuah sumpah. Ketika kita bersumpah misalnya demi Allah aku ini manusia, ya kan? Maka sumpah itu terdiri dari qasam dan jawabul qasam. Qasam itu demi Allah, itu namanya qasamnya. Dan jawabul qasam inti dari sumpah, ya. Qasam itu yang digunakan untuk menguatkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jawabul qasam inti dari sumpah tadi adalah aku adalah manusia. Dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawabul qasam, inti dari sumpah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bapak-bapak tahu tidak? Atau yakin tidak? Ketika Allah mengatakan dengan satu perkataan dan tidak perlu bersumpah. Kita biasanya kalau sumpah itu untuk apa? Meyakinkan orang lain toh. Kamu mencuri? Enggak. Mencuri kamu? Enggak, saya enggak mencuri. Kamu sekali ini mencuri? Enggak, saya enggak pernah sekali mencuri, berkali-kali sebelumnya. Sampai ketika kamu mencuri, dia mengatakan wallahi saya enggak mencuri katanya. Demi Allah ya enggak mencuri. Akhirnya kita kalau sudah demi Allah itu kadang apa? Ya mau gimana lagi, dia sudah Jadi kita percaya seseorang terkadang harus bersumpah dulu. Tapi kalau Allah berfirman, perlu enggak untuk bersumpah kepada kita? Harusnya tidak perlu, kita harus langsung yakin. Tapi ternyata di ayat ini surat Asy-Syams Allah sampai bersumpah 3 atau 11 kali kalau tidak salah. 11 kali sumpah. Nanti insya Allah akan kita hitung. 11 kali sumpah untuk meyakinkan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang membersihkan jiwanya. Mari kita hitung. Wasyamsi waduhaha. Berapa? Ayo Pak, silakan bersama-sama. Wasyamsi waduhaha. Berapa? 2. Terus? Wal qamari idza talaha. 3. Terus? Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Berapa sudah? 5. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wan nafsi wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Berapa kali sumpah? 11 kali sumpah. Allah yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, yang semua perkataannya harus sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, nahnu nu'minu billah wa bima ja'a 'anillah. Kita harus beriman kepada Allah dan mengimani segala yang datang dari Allah. Wa nu'minu bi Rasulillah wa ma ja'a 'an Rasulillah. Kita beriman kepada Rasulullah dan yang datang dari Rasulullah ala muradillah, ala muradi Rasulillah.
nu'minu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Kita beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah, dan memahaminya dengan pemahaman yang diinginkan Allah. Kita harus seperti itu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita. Taruhlah engkau ya Allah tidak bersumpah dengan 11 kali sumpah, kita terima atau tidak? Terima. Tapi Allah sampai bersumpah dengan 11 kali sumpah, dan semuanya yang digunakan untuk bersumpah makhluk-makhluknya yang sangat besar. Wasyams, matahari, waduhaha, dan waktu duha, kemudian malam, kemudian langit, dan seterusnya. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Ini menunjukkan bahwa masalah hati adalah masalah yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Atau ada yang siap menjawab pertanyaan saya yang lain? Sekarang ada lagi satu pertanyaan. Siapa yang bisa dan siap menjawab? Tunjuk jari dulu. Ada yang siap menjawab? Soalnya dulu, 2 langsung hadiahnya. Karena tadi jawabannya bagus ya, saya Mas siapa tadi? Dari Jakarta mana tadi? Siapa namanya tadi? Itu? Ayo, antum namanya siapa? Kasih 2 ya nanti ya, minta 2 dari nanti ya. Sekarang siapa yang ingin menjawab lagi? Pertanyaan saya. Siapa yang siap? Tidak ada yang siap menjawab? Antum ya? Siap menjawab? Lo pertanyaannya dulu, jawabannya dulu. Siapa yang siap? Pertanyaannya mudah insya Allah. Ayo, pertanyaannya mudah, silakan. Enggak ada? Baik. 2 anggota tubuh manusia yang sangat penting adalah lidah dan hati. Itu bukan pertanyaannya. Satu contoh saja, itu pertanyaan gampang toh. Coba siapa yang menjawab pertanyaan yang lain? Aduh, gimana? Ayo, ini satu contoh soal saja, masya Allah, kan gampang toh? Ayo, fadal. Siapa yang menjawab? Tidak ada. Subhanallah, gimana ya Syekh Abdul Razak? Tidak ada yang mau menjawab. Siapa yang mau durian? Wah, ini mantap ini. Baik, karena bapak-bapak tidak mau menunjukkan jarinya, maka saya tanya, tolong sebutkan satu hadis saja yang menunjukkan tentang pentingnya hati. Siapa yang hafal? Silakan. Ragu-ragu terus. 2 hadiahnya. Kalau bisa nerjemahkan sekaligus. Ibu-ibu. Malu juga ini ibu-ibu ini. Taib, enggak ada. Nah, itu adik tunjuk jari itu yang pakai kacamata. Masya Allah. Iya. Nah, itu dia. Enggak. Ternyata menguap sambil menggeliat ini. Saya kira tunjuk jari. Silakan. At-taqwa hahuna katanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu letaknya di mana? Di hati. Tapi apakah setiap orang yang mengatakan, atau orang Rasulullah SAW yang mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di dalam hati, dia juga tidak menunjukkan taqwa dalam penampilan fisiknya? Ternyata tidak. Jadi maksud taqwa hahuna itu adalah sumber dari ketakwaan, itu ada di dalam hati. Barakallahu fiik. Nah, silakan nanti ambil satu hadiah ke panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan bertemu lagi untuk membahas beberapa penyakit hati yang telah disebutkan di dalam makalah. Silakan makalah itu nanti dibahas. Itu adalah atau dibaca, itu adalah sebagai pengantar bagi kita semua untuk memahami lebih dalam masalah-masalah hati. Wallahu taala a'lam bissawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.